Ahli forensik digital Rismon Sianipar kembali memanaskan polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan menantang keahlian Joshua Sinambela, yang disebutnya sebagai ahli abal-abal yang dihadirkan tim Jokowi dalam gelar perkara khusus, GPK, Bareskrim Polri. Dalam siaran langsung dari Balige Akademi di tepian Danau Toba pada 26 Juli 2025, Rismon membantah klaim Joshua bahwa dokumen analog, seperti ijazah atau skripsi, hanya dapat dianalisis secara analog. Ia mempresentasikan 5 kasus besar dunia yang menunjukkan bahwa forensik digital dapat digunakan untuk menganalisis dokumen analog, memperkuat argumennya dalam kasus Jokowi. Rismon menyoroti pernyataan Joshua yang diulang oleh pengacara Jokowi, seperti Yakub Hasibuan dan Rifai, bahwa dokumen analog harus diforensik secara analog. Pernyataan ini memalukan dan mudah dipatahkan, tegas Rismon, menyebut Joshua sebagai nobody yang tidak layak dilaporkan karena hanya mencari sensasi. Ia menegaskan bahwa fokusnya adalah menuntut kejelasan ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan Presiden 2014 dan 2019, bukan mengejar individu seperti Joshua atau Sylvester yang dianggapnya hanya buzzer Jokowi. Untuk membantah Joshua, Rismon memaparkan 5 kasus global yang menggunakan forensik digital untuk menganalisis dokumen analog. Hitler Diaries, 1983 sedi dokumen yang diklaim sebagai buku harian Adolf Hitler ternyata palsu setelah dianalisis menggunakan teknik forensik digital seperti mikroskopi digital, spectral imaging, dan hyperspectral imaging. Analisis ini mendeteksi tinta modern dan pola penulisan yang tidak konsisten dengan era 1940-an. Killian Documents, 2004, dokumen yang diklaim berasal dari 1970-an tentang dinas militer George W. Bush terbukti palsu melalui analisis tipografi digital. Pemindaian resolusi tinggi dan perangkat lunak pengolah teks menunjukkan penggunaan font Times New Roman dengan spasi proporsional, yang hanya tersedia pada Microsoft Word 2003. Declaration of Independence Hoax, salinan dokumen yang diklaim dari 1776 terdeteksi palsu melalui hyperspectral imaging, yang mengungkap tinta dan kertas dari abad ke-19, bukan abad ke-18, menggunakan analisis pola dan komposisi kimia. Protocols of the Elders of Zion, Rusia. Pemalsuan dokumen analog ini terbongkar melalui analisis stilometri digital, yang mengidentifikasi gaya penulisan tidak sesuai dengan dokumen asli, menggunakan teknik pengenalan pola dan pemindaian digital. Genovese Letter Hoax, Uni Soviet. Surat yang diklaim ditulis oleh Genovese terdeteksi palsu melalui Optical Character Recognition, OCR, dan analisis tekstual serta stilometri, yang menunjukkan inkonsistensi linguistik setelah dokumen discan dan dianalisis secara digital. Rismon menegaskan bahwa teknik seperti image processing, pattern recognition, dan spectral imaging telah menjadi standar dalam forensik digital untuk memverifikasi dokumen analog. Ia juga menyinggung analogi biometrik, seperti pemindaian iris mata atau sidik jari, yang mengonversi data analog ke digital untuk analisis, membuktikan bahwa dokumen analog dapat dianalisis secara digital. Kita tidak hidup di zaman batu. Teknologi AI dan pengenalan pola berkembang pesat, ujarnya. Selain menyerang keahlian Joshua, Rismon juga mengkritik inkonsistensi Jokowi terkait dosen pembimbing skripsinya. Ia menyebut Jokowi awalnya mengakui Insinyur Kasmudjo sebagai pembimbing akademik, namun kini menghindari istilah akademik dan hanya menyebut Kasmudjo sebagai dosen pembimbing yang mengunjungi pabriknya pasca kelulusan. Rismon juga merujuk pernyataan Dr. Muhammad Taufik, yang mengungkap bahwa seseorang bernama Mulyono di reuni Fakultas Kehutanan UGM diduga adalah Wakidi, mantan calobus dan tukang parkir di Solo, menambah kecurigaan adanya rekayasa dalam acara tersebut. Polemik ini memicu reaksi di media sosial, dengan tagar seperti ijazah palsu dan Rismon versus Joshua ramai dibahas. Netizen seperti Srik 4 Endi Muslim 2 mendukung Rismon, menyebut Joshua, termul, yang dibayar untuk mendukung Jokowi. Sementara Cibertrut Hit meminta Rismon membuktikan keaslian ijazah S2 dan S3-nya sendiri. Polda Metro Jaya, yang sedang memeriksa ijazah Jokowi secara forensik, belum merilis hasil resmi. Rismon menutup siarannya dengan seruan kepada Jokowi untuk secara terbuka menunjukkan ijazahnya sebagai bentuk kejujuran. Rakyat hanya minta ijazah yang digunakan untuk Capres 2014 dan 2019 ditunjukkan. Kalau asli, semua akan damai. Kalau palsu, akui saja, rakyat akan memaafkan, katanya, memperingatkan bahwa ketidakjujuran Jokowi dapat memicu kemarahan publik yang lebih luas.